Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Kadarwan. Nah, di video kali ini saya akan memperbaiki sebuah amplifier. Nah, mereknya adalah Jack Rodwell gitu. Nah, jadi dia mati total. Kata yang punya nggak bisa menyala sama sekali dan tegangan power input itu nggak ada dan lampu indikator mati total. Baik, kita coba nyalakan bagian apanya sih yang rusak. Nah, di sini ini tombol powernya siap pencet-pencet itu nggak mau di mode 220 volt. Dia nggak mau menyala. Nah, saya akan bongkar ini bagian-bagian bautnya dulu. Jika kalian memiliki amplifier yang beda jenis atau sama, itu cara perbaikannya hampir sama. Nah, di sini baut-bautnya sudah saya lepas. Jadi bagian-bagian komponennya terdiri dari amplifier, modul amplifier, trapo. Ini trapo donat dibilang biasanya, karena tampangnya itu kayak donat. Nah, di sini sudah lengkap dia, ada modul MP3, radio, Bluetooth. Karena udah jadi satu modul. Nah, di sini bagian amplifiernya kita cek dulu bagian tegangannya, apakah ada tegangan input 220 volt yang masuk ke trapo donatnya. Kita bilang trapo donat aja ya. Nah, sebelum kalian mengecek, kalian cabut dulu agar tidak kesetrum. Lumayan tegangan 220 volt. Nah, di sini ada kabel AC dari tegangan 220 volt atau listrik PLN. Kita cek dulu bagian itunya. Nah, saya akan lepas dulu bagian depannya agar kita lebih mudah untuk menjangkau bagian kabelnya. Di sini kalian lepas aja baut-bautnya. Baik, di sini sudah saya lepas. Kemudian di sini ada sebuah fuse. Kita ukur dulu bagian fuse-nya, apakah dia putus. Tapi kalau udah putus fuse-nya, jangan langsung diganti. Itu ada sebab dan akibatnya nanti. Kita cek dulu bagian fuse-nya, kita lepas. Ini kayak spring. Nah, ini fuse bisa disebut juga spring. Saya akan ukur menggunakan mode buzzer, apakah dia terhubung atau tidak. Kalau tidak terhubung berarti dia mati. Tapi jangan langsung diganti. Nah, ini dia terhubung. Berarti aman, bagian fuse-nya nggak ada masalah. Selanjutnya kita coba ukur bagian kabel amplifiernya yang ini, yang masuk ke listrik PLN. Atau colokan ke listrik. Ini kita ukur dulu di mode buzzer juga, apakah kabelnya baik-baik. Nah, di sini kalian taruh probe-nya salah satunya bebas. Kita ukur. Ini ada kabel warna biru dan ini apa nih? Coklat. Nah, kita ukur. Baik, itu berbunyi, nggak ada masalah, berarti aman. Berarti kabelnya oke. Kemudian kita lanjut ke bagian kita ukur tegangan dulu ya. Kita colokkan ke listrik PLN dan kita ukur tegangan input yang masuk ke trapo. Itu biasanya kisaran di 220 volt AC. Ingat, itu sangat berbahaya, jangan dipegang buat pemula. Hati-hati dalam mengukur. Nah, saya akan colokkan ke listrik PLN dan saya akan menggunakan ampometer di mode AC atau arus bolak-balik, ada DC dan AC. Nah, di sini saya akan ukur tegangan AC-nya dulu. Input yang masuk ke traponya. Kita ukur. Kalau ini ada berarti aman. Nah, ini aman. Ada 235 volt di rumah saya. Ya, mungkin ada instalasi
makanya berbeda ya 220 volt. Ya, kita abaikan. Kita lanjut. Ini udah ada 220 volt. Selanjutnya kita ukur output trapo donat ini. Biasanya terdiri dari 12 volt sampai 18 volt tegangannya. Nah, ini bagian outputnya di step down menjadi 18 volt atau 12 volt. Kita ukur di sini di kabel biru ini. Intinya trapo itu ada input dan output. Nah, kita cek outputnya. Kalau bagian outputnya itu nggak masalah kalian pegang, tapi ya jaga-jaga aja. Nah, di sini nggak ada tegangan. Biasanya harus ada tegangan misalnya 12 volt atau 18 volt. Mungkin traponya rusak atau bagaimana? Atau mungkin juga penyebabnya amplifier yang jebol duluan, baru traponya. Tapi di sini gejalanya fuse atau screen nggak rusak. Berarti memang fix ini traponya yang rusak. Tapi saya akan ukur dulu ada dioda di bagian amplifiernya. Itu saya akan cek dulu. Apakah ada short dan menyebabkan trapo rusak. Kita coba aja. Nah, ini menggunakan IC dia. Gininya, amplifiernya. Ini ada 2 dioda. Saya akan ukur menggunakan mode buzzer. Kalau dia bunyi menandakan dioda jebol. Nah, kebetulan ini tidak ada. Kita lanjut ukur lagi. Atau saya akan lepas bagian traponya dulu. Baik, break dulu. Kita makan. Nah, traponya di sini sudah saya lepas. Kayak gini dia. Jadi saya akan coba potong ini bagian-bagian kabelnya. Nanti saya akan menggunakan trapo eksternal untuk mencoba amplifiernya. Ini udah tinggal kalian ganti aja traponya ini. Itu udah nyala amplifiernya. Ini kira-kira kalau nggak salah itu 3 ampere sampai 4 ampere atau 5 ampere. Nggak apa-apa. Di sini udah ada tulisan output dan input. Red itu artinya 220 volt dan blue itu biru. Itu output yang ke amplifier AC 18 volt. Ini non CT atau tidak CT. Ada 2 jenis biasanya amplifier. Ini karena menggunakan IC, dia menggunakan non CT. Tapi ada aja sih yang menggunakan metode CT. Nah, di sini kalian tinggal beli aja yang trapo seperti ini. Nah, ini udah saya potong-potong kabel input dan outputnya. Kalian tinggal beli trapo biarpun nggak gini bentuknya yang kotak atau yang bulat atau trapo eksternal yang trapo switching juga bisa, nggak apa-apa. Nah, di sini saya akan tes dulu. Saya masukkan input di sini ada input 12 volt. Kalian bisa menyalakan amplifier ini menggunakan aki motor atau aki mobil. Kita tes aja. Tapi ini udah fix 100%, yang rusak itu bagian traponya. Kebetulan nggak ada spare part, jadi saya coba dulu biar nggak lama videonya nunggunya. Kan tinggal beli, tinggal sambung, solder udah. Tinggal menghubungkan input dan output aja. Ini jangan sampai terbalik, saya pakai eksternal ini. Buat menguji apakah amplinya aman atau modulnya aman. Menurut saya sih aman aja kalau udah nyala. Baik, di sini sudah terlihat ini udah aman, udah nyala dia. Nah, kata yang punya di sini ini jarang banget dipakai. Ditaruh, berarti itu amplifier nggak ada masalah. Ini ada mode Bluetooth, radio, aux in. Ini banyak banget fiturnya. Katanya beli di online shop Lazada kalau nggak salah. Nah, ini kalian belikan trapo seperti ini yang kalau mau suara yang lebih besar pakai ampere yang lebih gede. Tapi ingat, voltnya jangan sampai gede. Di sini kalian juga bisa sambungkan. Saya coba tes di sini karena ada diodanya. Ini arus AC yang harusnya masuk, tapi saya masukkan arus DC. Itu nggak masalah. Buat nguji input dan outputnya. Baik, sudah nyala, berarti aman. Saya tidak belikan spare partnya. Saya baru pesan. Biar nggak lama videonya, jadi ya cara perbaikan amplifier seperti ini. Mungkin kalian memiliki amplifier yang sama atau beda. Kalian bisa ikuti tutorial ini.
Nah ini, kalian bisa beli trafo seperti ini, trafo power supply yang switching dan yang kotak, nggak masalah. Oke, sekian dari Bayar Teknik. Jangan lupa like, comment, share di media sosial kalian, dan jangan lupa subscribe Bayar Teknik. Thank you.